Lu bayangin lu bisa nonton sambil berduaan sama pacar lu, sama istri lu, atau bareng sama keluarga lu. Kalau Bang Bewok nggak tahu deh pengennya nonton sama siapa. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke Bandung. Nah, kita lagi mau nge-review satu service apartemen Hegar Manah. Lokasinya itu kalau lo tahu ada di depan swalayan yang paling top di Bandung, yaitu Setiabudi Supermarket. Nah, penasaran kalau mau dalamnya? Yuk, kita masuk dalam yuk. Nah, begitu masuk aja lo udah ketemu sama Zen Garden nih. Bisa lo bayangin betapa nyamannya kalau kita tidur di apartemen ini kan. Karena begitu disambut di depan aja udah disuruh Zen. Yuk kita masuk dalam. Yuk nih sekarang kita udah ke bagian resepsionisnya nih. Halo Mas. Dadah dulu dong. Yuk kita masuk ke sini. Kita lihat ada apa aja fasilitas di sini. Nah, di sini kalau lo punya apartemen dengan kelas kayak gini di Bandung, lo tuh udah bisa dapet satu function room kayak gini nih. Function roomnya itu bisa lo pakai buat arisan, birthday party, bisa lo pakai buat meeting. Nah, itu sudah free. Lo tinggal booking aja ke resepsionis, dikasih waktunya, habis itu bisa lo pakai. Mau lihat fasilitas yang lain nggak? Yuk. Ini dia pakai akustik ruangannya bagus banget nih. Jadi ketika lo nyanyi itu suaranya lebih kedap. Kalau sekarang kita ada di service apartemen yang kayak begini modelnya, diharapin ketika dia bikin satu karaoke room itu akustiknya juga harus yang high end dong. Makanya lo bisa lihat di sini dia pakai speaker itu mereknya JBL. Jadi mestinya experience-nya ketika lo nyanyi di ruangan ini, lo akan berasa seperti apa? Krisdayanti. Nah, tuh teman-teman biar tahu di situ itu yang namanya plafon akustik, teman-teman. Jadi ini juga yang ngebikin akustik ruangan ini bener-bener bagus. Jadi bukan cuma sekedar akustik ruangan aja. Sebenarnya kalau mau bikin akustik ruangan kan gampang-gampang aja, flat aja begitu. Tapi ini arsiteknya dia kasih di sini ada bolong-bolong begini, ada cahaya LED-nya nih. Itu ngebikin ruangan ini nyaman banget untuk dipakai karaoke. Kalau tahu ini nama kursi sofanya adalah Lazy Boy. Cuma Lazy Boy itu sebenarnya merek teman-teman. Sebenarnya namanya aslinya itu ada recliner sofa. Cuman kalau orang Indonesia sama lah kayak Aqua ya kan. Udah taunya Aqua, semua dibilang Aqua. Lazy Boy itu bisa begini. Lu bayangin lu bisa nonton sambil berduaan sama pacar lu, sama istri lu, atau bareng sama keluarga lu. Nah ini bebas banget di sini. Kalau Bang Bewok nggak tahu deh pengennya nonton sama siapa. Mereka bikin movie room-nya itu nggak sembarangan loh teman-teman. Ini 7.1 nih. Ya bisa-bisa dibilang sama-sama kayak bioskop lah. Nah mereknya aja, si speaker ya, itu Q Acoustic. Kalau anak-anak yang paham audio pasti tahu level dari harga speaker ini. Nah kalau teman-teman pengen bikin satu home theater yang tingkat kayak gini di rumahnya, harus perhatiin ya, jarak mata kita tetap enak, nggak ketutupan sama yang di depan. Nah ini kayak gini, ini jaraknya ke sini 1 meter, dia turun ke bawah 30 cm. Bisa dicontek nih teman-teman. Kalian juga bebas make satu tempat buat rapat ini. Kalian bisa kerja di sini. Meeting room ini itu kan dipakai untuk umum ya berarti. Jadi kualitas dari furniture-nya itu keren banget. Kenapa? Ini semua pakai solid nih. Ini bener-bener kokoh banget. Teman-teman bisa lihat ini dia punya screen proyektornya itu otomatis. Oh, keren ya. Tentunya nggak lengkap dong kalau apartemen nggak ada fasilitas gymnya. Nah fasilitas gym di sini cukup lengkap nih teman-teman. Yang ini alat ini untuk ngecilin perut nih. Jadi lu bisa naik begini kan.
Tuh, nah kalau yang ini untuk latihan kaki. Kalau yang ini untuk latihan bahu. Yang ini bisa untuk latihan dada sama latihan back juga nih. Jadi ini udah cukup buat teman-teman yang hobinya nge-gym. Di sini semua bagian badan lo udah bisa dilatih. Termasuk juga sama kardio. Nah, buat teman-teman yang punya anak bisa main di sini nih. Ini children playground-nya besar banget. Kalau misalnya dulu oma opa gue punya apartemen habis ada children playground begini, gue bisa minta tiap hari atau bahkan gue pindah kali ke rumah oma opa gue. Nah, kalau Bang Bewok beda lagi nih. Kalau dia kecil ada di tempat kayak begini, dia udah jadi apa? Bajak laut ya, sambil megangin si kakak tua. Yuk, teman-teman bisa lihat juga di sini mereka juga sediain spa nih. Tapi terapisnya mesti manggil sendiri, ya nggak? Jangan senyum-senyum kamu. Udah disediain sama mereka satu tempat untuk sauna. Udah nggak sabar kan pengen lihat unitnya? Sekarang kita mau naik nih ke Sapir nomor 15 sama 16. Ketika lo punya tamu datang, tamu lo bisa ngubungin lo lewat ini nih. Baru abis itu bisa lo jemput temen lo itu. Yuk masuk yuk. Karena ini private lift, kita dipinjemin kartu ini dulu nih untuk ngebuka nih. Yuk kita masuk yuk. Yuk kita masuk sekarang ke dalam private liftnya. Nah begitu kebuka liftnya, lo langsung ketemu foyer. Abis itu masuk deh ke dalam apartemennya. Nah ini teman-teman, dari awal aja kalau apartemen mewah itu udah detail. Jadi dari ruang foyer ini mau masuk ke ruang apartemennya aja udah dibedain satu keramiknya. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ketika mau ngebedain antara satu ruang ke ruang lain nih supaya lebih centil rumahnya. Oke, kalau dari pintunya pakai solid, bagus, kayu. Yuk kita lihat ke sini yuk. Ini teman-teman bisa lihat di sini dia udah pakai smart lock. Ini smart locknya ini merek Yale. Nah Yale ini tuh merek udah lama banget. Jadi kalau dari smart locknya aja udah mahal begini, kalian tahu dong pasti semua barang-barang di sini pasti berkualitas. Kita tutup ya pintunya ya. Nah, di sini dia udah pakai door closer. Door closernya merek Dexon, tapi bukan Dexon yang murah. Ini yang model kayak gini adalah Dexon yang mahal. Kalau teman-teman beli buat rumahnya supaya bisa nutup sendiri, contohnya kamar mandi kan butuh tuh kadang-kadang ditutup sendiri. Nah itu belilah door closer yang harganya agak mahal supaya nggak cepet rusak. Begitu kita datang dari pintu, langsung dihadapin sama satu pantry di sini. Nah pantry kecil di sini bisa buat naruh minuman-minuman. Dia pakai di sini white Carrara, juga ininya juga pakai white Carrara backsplash-nya. Habis itu di sini dia pakai duko warna abu-abu nih, cat duko warna abu-abu. Nah, gue suka nih, ini mirip sama rumahnya temen gue si Arga tuh di episode yang ini. Ini dia di dalamnya pakai HPL yang warnanya agak coklat muda. Cuman sayangnya di bagian sini kan ini ada buat ngecek tamu-tamu lo yang tadi tuh yang di bawah. Ini begitu dibuka begini, mentok nih. Mestinya dia ada di bawah sedikit kali ya. Nah, ketika teman-teman punya kayak begini, jangan lupa di sininya ada stop kontaknya. Supaya ketika teman-teman mau nambah blender atau mau nambah apa di sini, udah tersedia stop kontaknya. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa buat naruh dispenser. Ini dia pakai HPL. HPL-nya itu dimotif garis-garis vertikal kayak gini supaya menambah kesan lebih mewah dari apartemen ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini HPL-nya beda warna nih teman-teman. Ya, antara ini sama ini. Bedanya tipis banget, tapi beda. Jadi ketika kita ngebikin yang bedanya tipis kayak gini, kita bisa ngedapetin desain yang terlihat lebih kontemporer, lebih modern. Jadi nggak perlu yang namanya perbedaan antara warna itu terlalu jauh pentonnya. Kalau pentonnya tipis kayak gini pun jadinya bisa menarik. Nah di sini sama pakai white Carrara. Ini sinknya gue tahu nih sink mahal. Mereknya Blanco. Merek Blanco itu salah satu merek yang cukup oke. Nah di sini sinknya itu udah dilengkapi sama beginian nih buat naruh piring. Kalau sink yang mahal itu teman-teman, itu dia lebih tahan sama goretan. Nah ini dia teman-teman nih, dia memadukan dua warna nih, warna abu-abu tua sama warna
coklat muda ini. Nah, di dalamnya dikasih HPL yang warnanya beda lagi. Nah, ini bisa jadi inspirasi teman-teman ketika milih Pantone dari warna HPL. Nah, di bagian sininya ada tempat buat kulkas. Ini kulkasnya harus besar ukurannya di sini. Nah, di sini juga masih ada tempat buat storage. Ketika kita punya apartemen, kita mesti punya banyak storage supaya apartemen itu selalu terlihat rapi. Nah, ini di sini pakai kompor listrik merek Modena. Habis itu di sini ada cooker hoodnya. Ini model tarik. Jadi ketika kita bikin kitchen, di sini kan 60 cm, di sini 35 cm. Kenapa? Karena kalau misalnya 60 cm kita pasti kejeduk kan kalau lagi mau ngerjain sesuatu. Nah, ini si Modenanya ini juga lebarnya kurang lebih sekitar 35 cm-an. Tapi kan berarti di bagian sini nggak tutup. Nah, itu dia bisa ditarik nih teman-teman. Nah, begitu ditarik dia langsung nyala otomatis. Nah, ini di sini kita pakai microwave model built-in nih. Di sini juga ovennya built-in nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka ngeliat Pinterest, orang di luar negeri itu banyak banget pakai model built-in ini. Kenapa? Supaya rapi semuanya. Jadi ketika teman-teman pengen pakai model built-in gini, teman-teman harus beli dulu barangnya, baru kita kasih ke desainer interior, kalian mau pakai yang merek apa, jadi semuanya bisa fit in kayak gini nih. Kalau kayak gini kan kelihatannya benar-benar rapi nih teman-teman. Nah, di bagian sininya ada storage yang banyak banget. Nah, ini lihat nih teman-teman, ini si cooker hood ini itu disambung lagi sama dia, dibuang ke atas nih teman-teman. Jadi benar-benar efektif banget si cooker hoodnya. Sebenarnya cooker hood model kayak gini nggak perlu sih dibuang kayak gini, bisa cukup pakai filter yang udah ada di sininya. Cuman akan lebih baik lagi kalau kita bikinin cerobong spesial seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dua kamar nih. Di sini ada dua kamar, satu kamar anak, satu kamar anak lagi. Yuk kita masuk yuk dalam kamarnya. Apartemen ini apartemen 3 bedroom. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini udah disediain satu meja buat belajar sama laci-lacinya model coak nih di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini HPL-nya itu warnanya beda ya. Ini keren ya. Jadi abu-abu dicampur sama coklat yang agak krem kayak gini, itu benar-benar masuk banget. Jadi ini duko, yang bagian sininya itu adalah HPL nih teman-teman. Jadi HPL itu tuh bisa dikombinasi sama duko juga, nggak melulu harus duko doang atau HPL doang. Besok di sini teman-teman bisa lihat ini ada HPL. HPL itu dikasih tali-tali air kayak gini, ya kan? Nah, tali-tali air ini itu cuma dicat aja nih teman-teman. Jadi dicari catnya yang warnanya sama HPL ini, habis itu bisa cat di bagian situ pakai kuas. Nah, disitulah letak dari tukang HPL lo bagus apa enggak. Karena ketika dia bagus, dia akan teliti sekali untuk ngecat bagian sininya. Teman-teman bisa lihat di sini detail banget ya. Di atas itu dikasih lampu, di bawah itu dikasih lampu nih teman-teman. LED strip dan pemasangannya rapi. Jadi dia mantulin cahaya ke bawah sama ke atas. Kalau kita nggak mau mentokin ke atas si kabinetnya ini, mau model yang kayak gini, idenya bagus juga dengan ngasih lampu di sini. Nah, sekarang di mana pertanyaannya untuk pakaian? Biasanya ada di bawah tempat tidur kayak gini nih teman-teman. Nah, ini gede-gede nih, tuh. Jadi lu puas buat naruh pakaian lu di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kamar mandi buat anaknya. Nah, di sini dia pakai satu shower yang bisa diatur tingginya. Cuman sayangnya buat orang kayak gue masih kependekan. Mestinya agak tambah sedikit di sini. Mereknya Grohe. Oh, merek mahal nih. Ini ada modelnya. Jadi ketika teman-teman beli floor drain zaman sekarang tuh model udah macam-macam. Salah satu kayak gini bisa teman-teman contek. Nah, di dalamnya ini dia pakai homogeneous style. Homogeneous style yang dipakai sama dia ini buat dinding itu warnanya sama marmer asli yang dipakai di lantainya. Di bagian sininya dia pakai marmer warna hitam, pakai si wastafel model bulat kayak begini yang ditempel ke dalam marmer ini. Nah, ini sama lagi teman-teman, ketika teman-teman milih satu bentuk kayak bulat begini, teman-teman lebih baik beli wastafelnya dulu, baru panggil tukang marmer untuk masang supaya mereka motongnya bisa benar-benar presisi dengan bentuk wastafel yang teman-teman bikin. Nah, teman-teman lihat, ini ada detail kecil di sini. Mereka tetap tambahin satu jendela untuk ada penerangan di kamar mandi ini. Padahal ini apartemen ya teman-teman ya. Nah, habis itu di sini ini ada klosetnya, mereknya Kohler, merek oke juga. Oke. Nah, ini yang lucu adalah jet showernya lucu ya modelnya ya. Jadi ketika teman-teman milih satu jet shower aja, itu bisa nentuin desain dari kamar mandi lo. Pernak-pernik kayak gini tuh menentukan dari keseluruhan si kamar mandi itu.
Oke, cuma ada sayangnya di situ model floordrainnya kotak begitu, yang di sini model floordrainnya beda nih. Nah di bagian sininya ini ada keramik warna gelap. Sebenarnya gue nggak favorit sih pakai keramik gelap di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena keramik gelap itu ketika lo sekarang nggak rajin nyucinya, dia akan keluar jamur-jamur air ya, yang ngebikin dia banyak bercak-bercak putih nih. Nah itu kurang oke lah. Kalau misal keramik lo putih ada bercak putihnya, dia nggak akan kelihatan kan. Nah, kedua teman-teman, ketika bikin kabinet buat kamar mandi itu, ini kan kamar mandinya putih duko nih, itu teman-teman di bawahnya itu harus ada jaraknya. Kenapa? Supaya nggak cepet kropos si kabinetnya. Nah, teman-teman, ini adalah kamar anak yang keduanya. Sebenarnya kamar ini sama kamar sana ukurannya nggak beda. Kamar ini adalah pilihan ketika teman-teman lebih memilih lemari daripada memilih pakai meja belajar. Model handle-nya lucu nih, adanya dari tengah ke bawah, justru ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Di sini ditaruh buat dress yang lebih panjang, makanya dia lebih turun. Jangan lupa ya teman-teman, kedalaman dari si lemari itu adalah 60 cm. Kalau bagian bawahnya sama, dia juga ada laci buat naruh pakaian tambahan. Yang gue suka adalah lacinya ini panjang banget, jadi muatnya lebih banyak. Ini adalah penyekat dari kamar, teman-teman. Sebenarnya ini adalah belakang dari kabinet TV yang ada di depan situ nanti. Ini aja tetap di finishing sama mereka. Di sini ada HPL, di belakangnya HPL itu ada multiplex 5 mili. Tali airnya itu juga ada HPL-nya tuh. Keren ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sekat yang tadi gue bilang nih, bisa berfungsi sebagai tempat kabinet TV yang ini, tapi juga di belakang dari sini yang menuju kamar tetap dikasih tali air HPL kayak gini. HPL itu macam-macam ragamnya teman-teman. Ada juga yang stone kayak gini nih. Jadi teman-teman ketika pengen yang motifnya agak stone begini, HPL juga ada. Kenapa sih kita ngomongin terus? HPL tuh bahan yang cukup awet dan gampang dicari di pasaran. Mereknya ada Taco, ada Arboret, ada Aika, banyak lah mereknya. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat kabinet TV-nya pakai white Carrara. Oke. Nah di sini, wah lucu nih ya, diangkat ke atas. Kenapa nggak ke bawah aja ya, biar gampang ya. Ini agak kurang enak sih menurut gue. Iya lu mesti begini, ya kan? Apalagi kalau misalnya udah dipakai sama orang tua kan PR banget, mereka harus gini-gini. Nah, ini kan lebih bagus dari atas kali ya. Nah kalau yang ini buat laci-laci aja. Nah ini teman-teman bisa lihat marmer yang gue bilang tadi. Cuman emang beda, marmer itu berasa lebih dingin kalau diinjak daripada homogeneous style. Dan nomor 2, ngate itu benar-benar nggak berasa nih. Oke, di bawah kabinet ini dikasih lampu LED sama dia. Di atasnya dikasih spotlight. Gue suka banget spotlight begini. Jadi di sini ada kurvanya, di sini ada kurvanya, di bawah ada lampunya. Gue bayangin kalau semua ini lampu mati, cuman ini doang yang nyala, habis kita nonton TV di sini, pasti suasananya akan lebih hangat lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah meja kopi. Nah, meja kopinya di sini pakai veneer, ya kan, serat jati yang ditempel di multiplex. Nah, cuman ini kerennya apa? Di sini dimotif nih, kayak gini nih. Berarti dia ngebuang bahan nih. Pokoknya segala sesuatu yang ngebuang bahan itu pasti hasilnya bagus teman-teman. Cuman itu dia pasti lebih mahal kan. Di sini dia pakai marmer, oke. Ini stainless kayak gini. Kalau teman-teman mau bikin juga banyak sih tukang stainless yang di pinggir jalan tuh juga bisa kalau bikin begini. Jadi teman-teman bisa bawa contoh dari video ini, tunjukin ke tukang stainless, kasih ukurannya, bisa dicontek sama dia. Ini pakai stainless 1x1 nih teman-teman. Nah ini teman-teman di sini HPL stone tadi dicampur sama cermin biasa. Nah ini bagus juga nih. Kalau ini dipaksain pakai bronze mirror yang lain ngetren itu juga kurang bagus. Ini pakai cermin biasa, ngebikin dia sama dia ini itu lebih serasi dibandingin ini dipaksa pakai warna coklat. Nah di bagian sininya ada kabinet-kabinetnya nih. Ketika di sini lo punya ambalan-ambalan, bisa juga nih ditambahin satu variasi kayak gini nih, yang bisa difungsiin jadi laci. Jadi si ambalan ini nggak kelihatan cuma standar-standar aja. Jangan lupa kita harus punya pajangan-pajangan yang juga dipikir. Jadi ketika lo udah bikin ini bagus tapi pajangan lo jelek, jadi akhirnya biasanya juga jadi jelek. Nah di sini ada satu lemari nih. Di sini push button, oke. Dalam push button itu ada ambalan-ambalan lagi. Nah di sini ada meja makan buat 4 orang, ukurannya pas banget, bagus banget, warna putih. Dan buat teman-teman tahu, marmer itu semakin putih itu semakin mahal.
Makanya ini ditaruh di meja makan nih. Ini pakai besi holo 1x2, oke, dikombinasi kayak begini. Di sini dikasih penguat nih buat kakinya. Lihat deh, dari sini sampai situ. Ini kan tipis sih teman-teman ya. Makanya dia bikin dua kayak gini nih, supaya kelihatannya itu lebih ringan lah gitu. Cuman jadinya kan kalau misalnya nggak ditambahin kayak gini, pasti goyang. Ini kan jadi nggak terlalu goyang tuh. Masih goyang sih sedikit nih. Mestinya di sini sama di sana ditambahin satu lagi kayak gininya. Jadi nggak goyang sama sekali. Sliding door yang dipakai di sini warnanya anodized begitulah ya. Nah ini kalau lo tahu, ini bener-bener punya peredam suara yang bagus nih. Di luar agak berisik, begitu kita tutup itu bener-bener bisa hening. Kenapa? Karena satu, dia punya kaca tebal. Nomor dua, ini mereknya ya kakak bro. Salah satu merek yang paling mahal lah buat aluminium di Indonesia. Jadi kualitasnya nggak bisa diraguin lagi. Nah di sini kita ada satu balkon yang cukup luas sih teman-teman. Stainless steel 2x6. Habis itu di sini pakai tempered glass. Bisa untuk 4 orang duduk bareng-bareng di sini nih. Kita sekarang udah masuk ke kamar tidur utamanya nih. Kamar tidur utamanya di sini ada wall panel vertikal. Tuh teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini polanya nggak seragam nih. Di sini putus, habis itu ditambah ke sini putus panjang, di sini putus-putus, baru di sana rapet. Jadi segala sesuatunya itu kadang-kadang nggak perlu beraturan banget teman-teman. Ketika nggak beraturan kayak gini, tapi sebenarnya dipikir sama desainer interiornya. Jadi kelihatannya tetap manis. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih pakai veneer open pour istilahnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat juga ini ada coakannya beda nih. Kalau biasanya kan kita coakannya miring gitu doang. Kalau ini tuh benar-benar dicoak begini nih, set gitu. Di depan dari tempat tidur ini ada satu kabinet. Nah kabinetnya itu pakai white Carrara terus nih terakhir ya, lagi ngetren kali. Nah ini di sini sama juga nih coakannya ini bener-bener rapi ya. Nah ini gue lebih suka nih daripada tadi yang dibuka begitu, dia begini lebih gampang kan buat dicek nih. Nah lantai yang dipakai sama dia vinyl aja, standar. Di sini juga pakai roller blind. Roller blindnya inget ya kayak di episode kita yang ini nih. Teman-teman kamar mandinya model yang bisa kelihatan nih. Nah ini seru banget ya. Kayak di hotel lah suasananya. Jangan mikir jorok kamu. Teman-teman bisa lihat di sini ada wallpapernya dipakai di sini. Ini gue juga suka banget nih. Ini veneer juga teman-teman. Habis itu di finishingnya putih gitu, open pour. Jadi masih ada serat-serat ya tuh kelihatan tuh ya. Keren banget ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan dia buat nyalain lampunya itu gini, tak begini ya. Dia nyalain lampunya itu ada tombolnya. Kalau ini enggak. Di sini dia pakai sensor nih teman-teman. Tuh langsung mati kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini soft closing-nya itu merek Bloom nih. Salah satu engsel yang harganya lumayan. Kalau gue secara pribadi sih gue selalu suka yang simple kayak gini, nggak terlalu banyak kaca-kacanya, flat aja, agak Jepang lah ya. Gue suka banget sih. Di sini bagian sini kaca full supaya ketika kita ngaca itu bisa ngeliat dari atas sampai bawah nih teman-teman. Oke, dia bisa dibuka juga. Banyak banget sih storage-nya, setengah walk-in closet kali ya bisa dibilang ya. Oke, sekarang kita ke dalam kamar mandinya. Ini dia pakai kloset yang mahal. Di sini under counter atau under mount si wastafel-nya. Sini pakai warna putih Duco, tapi dalamnya HPL serat yang mahal. Ini pakai Bloom, mantap. Di sini kacanya langsung ditempel aja. Dan dindingnya dia nggak pakai homogeneous style. Dia pakai travertine beneran ya teman-teman. Nih travertine kalau teman-teman tahu, di sini tuh bolong-bolong nih. Nah, ini bolong-bolong itu travertine nih namanya teman-teman. Tapi di sini yang seru adalah cara dia nyambung si nutnya. Kalau di sini nutnya itu kan rata-rata nih, rata aja nih. Tapi yang di horizontalnya dia bikin coakan nih. Keren ya? Ngebikin nih lebih kelihatan mewah lagi. Satu lagi teman-teman, ketika kita punya satu kamar mandi, jangan lupa dikasih exhaust supaya nggak pengap. Nah ini bagian sini dikasih kaca tempered. Nah teman-teman bisa lihat nih AC di sini yang dia pakai tuh multi split, jadi satu kondensor untuk semua AC gitu. Zaman sekarang udah bisa kayak gitu sih sebenarnya dari zaman dulu sih, cuman harganya mahal sih emang. Yuk kita masuk sekarang dari dapur itu ke bagian asisten rumah tangganya nih atau bagian servis. Yuk kita maju ke situ, kita lihat di sini. Ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Nah di bagian sini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Lu bayangin ya, kamar asisten rumah tangganya di fullin sampai atas keramiknya, dikasih kloset jongkok dan pakai homogeneous style. Mantap.
Nah, ini kan di sini dapurnya, masuk ke ruang utamanya ya. Ketika kita tutup di sini, kita bisa kunci di bagian sininya. Jadi asisten rumah tangganya itu punya satu area sendiri nih di sini. Jadi ketika lo mau pergi keluar kota, lo nggak mau asisten rumah tangganya mungkin karena baru atau kayak gimana, supaya dia nggak punya akses ke kamar, tapi dia juga punya akses langsung ke luar. Nah, dari sini dia punya akses untuk langsung keluar menuju lift untuk keluar dari apartemen ini. Nah, kita sekarang udah sama Pak Yohanes nih. Kita tanya-tanya yuk sama dia nih tentang si Hegermanan Residen ini. Pak, kenapa sih orang itu harus beli di Hegermanan Residen? Pertama, kata gue ini Hegermanan Residen ini merupakan proyek yang sangat unik ya. Apalagi khususnya di Bandung. Biasanya tuh kalau orang bikin apartemen tuh, apalagi di Bandung karena kan kota universitas ya, unitnya kecil-kecil. Tapi di sini kita buat unit yang besar-besar dan kita memberanikan diri untuk membuat unit minimal itu 2 bedroom. Jadi ukuran paling kecil kita itu 78 square meters. Nah, kalau di Bandung itu mungkin kita project yang pertama nih. Walaupun awalnya memang kelihatannya susah untuk break the market gitu. Cuman kita percaya bahwa ini visi yang kita punya, bahwa Bandung haruslah satu saatnya memiliki sebuah signature project. Jadi kita juga tetap stick kepada visi kita membuat unit yang besar-besar. Bahkan di Hegermanan Residence itu, kalau biasa apartemen itu banyaknya unit kecil, unit besarnya sedikit, ini kebalik. Jadi unit kecilnya itu lebih sedikit dibanding unit-unit besar. Bahkan kita juga memiliki konsep ada private lift. Jadi orang tuh benar-benar ini bukan sebagai hanya hunian vertikal, tapi mereka bisa merasai setingkat level mereka tinggal di rumah biasa. Sekarang kita ke bagian paling penting nih di acara kita nih, masalah duitnya kan. Sekarang kalau untuk di Hegermanan Residence ini, starting dari berapa sih Pak? Kita starting di 2,4 M sampai kira-kira di 4 M ke atas. Kalau buat unit yang lagi kita review sekarang ini, luasnya berapa sama harganya berapa? Kalau unit yang kita lagi review ini, luasannya di 126 square meters, harganya itu startingnya di 4 M, kurang lebih ya. Pasti ada diskonnya, nanti bisa hubungin nih di sini ya kalau tertarik ya. Nah, cara bayarnya gimana nih Pak? Jadi di sini kita kasih flexible payment option, tapi pada umumnya itu kita ada cash keras dan cara bayarnya cash bertahap. Cuman di antara itu kita bisa mix and match sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan juga para pembeli. Tuh teman-teman, ini adalah kesempatan pertama di Bandung dari satu developer yang berani banget di Bandung. Ini bakal jadi tren di Bandung. Ketika lo ngambil ini pertama kali, pasti lo akan ngerasain kenaikan dari awal banget, sebelum semua ngefollow-follow untuk ngebikin apartemen sejenis kayak gini. Emang mungkin nih mahal ya apartemennya teman-teman, cuman teman-teman mesti tahu ini adalah yang perdana ada kayak gini di Bandung. Dimana-mana ketika lo berani untuk investasi yang perdana, biasanya keuntungannya akan jauh lebih besar daripada ketika lo ngikutin orang untuk investasi kayak begini setelah orang lain sukses. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, sama share video ini. Kita juga punya Instagram, ikutin ya, follow kita di @arsitekturindonesia. Ciao.